Titik Pradopo dengan NPM 2054151011. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Valuasi Ekonomi Terumbu Karang Pasca Penetapan Kawasan Konservasi Laut Sawu di Kabupaten Kupang. Bab 1. Pendahuluan. Terumbu karang merupakan ekosistem laut tropis yang paling kompleks dan produktif. Dilihat dari sisi ekologisnya, terumbu karang berfungsi sebagai tempat untuk mencari makan, daerah asuhan, dan daerah pemijahan bagi sumber daya ikan dan organisme pendukung lainnya yang hidup di ekosistem tersebut. Menurut Ramadan dan kawan-kawan, ekosistem terumbu karang tidak hanya memiliki fungsi ekologis tetapi lebih dari itu memiliki fungsi ekonomi, yakni sebagai tempat habitat dari ikan karang, udang, alga, teripang, dan karang mutiara sebagai objek wisata. Menurut Nahib 2012, pada aspek ekonomi, terumbu karang memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi sektor perikanan. Secara alami, terumbu karang merupakan habitat bagi banyak spesies laut untuk melakukan pemijahan, peneluran, pembesaran anak, makan, dan mencari makan. Berdasarkan narasi di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai evaluasi ekonomi terumbu karang di kawasan konservasi perairan nasional Laut Sawu yang selanjutnya disebut Taman Nasional Perairan atau TNP Laut Sawu guna mengetahui nilai ekonomi terumbu karang. Bab 2. Metodologi. Yang pertama, teknik pengambilan sampel. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang ketiga, teknik analisis data. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Pada tabel di atas dapat didapat nilai ekonomi manfaat langsung terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perikanan tangkap lebih tinggi. Ditinjau dari aspek ekonomi, terumbu karang memberikan kontribusi yang begitu besar bagi sektor perikanan. Dengan adanya ekosistem terumbu karang, pendapat masyarakat nelayan bahkan lebih tinggi daripada upah minimum regional di wilayah Sulawesi Selatan. Terumbu karang juga sangat berpotensi dalam menaikkan ekonomi masyarakat di sekitar pariwisata, yakni sebesar 60% dari total economic value. Tingginya nilai manfaat langsung terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa ekosistem terumbu karang di wilayah tersebut masih terjaga keberadaannya, meskipun banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terumbu karang di wilayah tersebut dalam kondisi sedang atau buruk. Data tersebut dapat dilihat di atas. Tabel yang selanjutnya, nilai ekonomi manfaat tidak langsung terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tempat ikan mencari makan lebih tinggi. Wilayah lain juga pernah dilakukan kajian mengenai valuasi ekonomi ekosistem terumbu karang untuk manfaat tidak langsung di perairan Karangkelap, Kabupaten Kendal. Nilai ekonomi terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Kupang yang begitu tinggi menandakan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang tinggi akan keberadaan ekosistem terumbu karang. Data tersebut dapat dilihat di atas. Selanjutnya adalah tabel 3. Dalam menentukan nilai manfaat dan keunggulan untuk ekosistem terumbu karang, dilakukan pendekatan sebesar kemampuan nelayan atau responden dalam membayar guna menjaga keberadaan terumbu karang tersebut tetap lestari untuk generasi berikutnya. Menunjukkan adanya respon positif dari nelayan untuk tersedia membayar untuk mempertahankan ekosistem terumbu karang dari ancaman degradasi. Data tersebut dapat dilihat di atas. Nilai manfaat pilihan ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Kupang ternyata lebih besar daripada di Taman Nasional Pulau Seribu, di mana dengan pendekatan nilai keanekaragaman hayati diperoleh nilai pilihan hanya sekisar 1,3.501,32. Sedangkan berdasarkan perhitungan nilai manfaat pilihan dan manfaat warisan ekosistem terumbu karang di Kabupaten Bengkulu Utara memang lebih kecil jika dibandingkan dengan di wilayah pesisir Kabupaten Kupang. Bab 4. Kesimpulan. 1. Nilai ekonomi ekosistem terumbu karang di TNP Laut Sawu khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Kupang yang terdiri atas nilai manfaat langsung yang paling tinggi berupa nilai
perikanan tangkap, sedangkan yang paling rendah berupa nilai perikanan budidaya. 2. Selanjutnya, untuk nilai ekonomi manfaat tidak langsung, nilai terumbu karang sebagai tempat ikan mencari makan merupakan nilai tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya, dan nilai manfaat penelitian merupakan nilai yang paling rendah. 3. Sementara itu, nilai non-keunggulan yang paling tinggi merupakan nilai keberadaan, dan yang paling rendah berupa nilai manfaat warisan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.